Halo teman-teman, malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang mungkin membuat bulu kuduk kalian berdiri. Ini bukan sekadar cerita biasa, tetapi sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil, jauh dari keramaian kota. Jika kalian merasa berani, simak ceritanya sampai selesai, tapi saya peringatkan, setelah mendengarnya, mungkin kalian akan berpikir dua kali sebelum berjalan sendirian di malam hari. Mari kita mulai. Di desa yang sunyi, tersembunyi di balik hamparan sawah yang luas, ada seorang gadis muda bernama Sari. Setiap malam, Sari biasa menjajakan gorengan di pinggir jalan yang gelap dan sepi. Wajahnya selalu dihiasi senyum ramah, meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan. Ayahnya sakit-sakitan, dan ibunya telah lama meninggal. Sari bekerja keras demi menghidupi keluarganya, menjual gorengan hingga larut malam. Namun, pada suatu malam yang dingin dan berkabut, nasib Sari berubah. Malam itu, dia terlihat lebih lelah dari biasanya, tapi tetap memaksa untuk berdagang. Beberapa orang masih melihatnya di sudut jalan, menunggu pelanggan terakhirnya. Tapi anehnya, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergemerisik dan lampu jalan berkedip-kedip, seolah-olah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Jam terus berdetak, dan Sari tak kunjung pulang. Ayahnya yang sakit mulai merasa cemas. Pagi harinya, warga desa digemparkan oleh sebuah kabar mengejutkan. Tubuh Sari ditemukan di kebun kosong, tak jauh dari tempat ia biasa berjualan. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, tetapi tubuhnya kaku dan dingin, meninggalkan banyak pertanyaan yang tak terjawab. Desa yang tadinya damai mulai berubah setelah kejadian itu. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana Sari meninggal, namun satu hal yang jelas, kebisuan malam menyimpan rahasia kelam yang perlahan-lahan mulai terkuak. Setelah kematian Sari, suasana desa menjadi muram. Semua orang berbisik tentang nasib malang gadis penjual gorengan itu, tapi tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa warga menganggap kematiannya sebagai takdir, namun banyak yang merasa ada sesuatu yang janggal. Bagaimana bisa gadis yang begitu sehat dan ceria ditemukan mati tanpa sebab yang jelas? Namun, rasa takut mulai merayap di benak mereka ketika hal-hal aneh mulai terjadi. Hanya beberapa hari setelah pemakaman Sari, orang-orang di desa mulai mendengar suara aneh di malam hari. Suara langkah kaki terdengar samar, seakan ada seseorang yang berjalan di jalanan sepi tempat Sari biasa berjualan. Beberapa warga yang kebetulan melintas di sana mengaku mendengar suara gemerisik dari dedaunan yang tak wajar, meski tak ada angin yang berhembus. Lampu jalan yang dulunya terang, kini sering berkedip-kedip setiap malam, seolah kehilangan energi. Mereka yang melihatnya merasa merinding, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Tak hanya suara langkah kaki, beberapa warga mulai mendapati gorengan yang tiba-tiba muncul di depan pintu rumah mereka pada pagi hari. Gorengan itu terbungkus rapi dalam kertas minyak, seperti yang biasa dijual Sari. Pada awalnya, mereka mengira itu hanya candaan dari tetangga, namun ketika gorengan itu muncul berkali-kali, rasa takut mulai menguasai pikiran mereka. Siapa yang meletakkan gorengan di sana? Dan kenapa rasanya mirip dengan buatan Sari? Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Yanti menceritakan kejadian yang membuatnya gemetar ketakutan. Malam itu, dia sedang menonton televisi ketika tiba-tiba mendengar suara ketukan pelan di pintu belakang. Pikirnya, itu hanya suara angin. Namun, ketika dia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Di ambang pintu, dia menemukan selembar kertas minyak berisi gorengan yang masih hangat. Jantungnya berdetak kencang,
dan tanpa berpikir panjang, dia langsung membuang gorengan itu jauh-jauh. Desas-desus tentang arwah Sari mulai merebak. Warga mulai percaya bahwa arwahnya belum tenang, dan dia kembali menuntut sesuatu yang tak pernah dia dapatkan semasa hidup. Namun, apa yang diinginkan Sari sebenarnya? Apakah ini semua ulah seseorang? Atau benar-benar ada sesuatu dari alam lain yang ikut campur? Waktu berlalu, namun kejadian-kejadian aneh di desa terus berlanjut. Semakin banyak warga yang mengalami hal-hal ganjil. Suara langkah kaki di malam hari semakin sering terdengar, dan beberapa orang mulai merasa bahwa ada sesuatu yang selalu mengawasi mereka dari balik kegelapan. Namun yang paling membuat resah adalah penampakan seorang gadis di sudut jalan tempat Sari biasa berjualan. Warga yang kebetulan lewat pada larut malam bersumpah telah melihat sosoknya berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Pak Herman, seorang petani yang pulang dari ladang malam itu, adalah salah satu saksi penampakan tersebut. Dengan napas yang masih terengah-engah, dia menceritakan pengalamannya kepada warga lainnya. Saya lihat dia berdiri di sana, di bawah lampu jalan. Wajahnya pucat, rambutnya terurai, dia hanya berdiri di sana, memandang lurus ke arah saya. Waktu itu saya hampir tak bisa bernapas, kaki saya seakan terpaku ke tanah. Tapi kemudian dia lenyap begitu saja. Cerita Pak Herman menyebar dengan cepat, membuat rasa takut di desa semakin menjadi-jadi. Setiap orang yang mendengar kisahnya mulai berusaha menghindari jalanan itu, terutama saat malam tiba. Namun, rasa penasaran tetap menggelayuti beberapa warga. Ada yang mencoba membuktikan kebenaran cerita tersebut, tapi kebanyakan dari mereka kembali dengan wajah pucat dan bibir gemetar, mengaku melihat atau mendengar hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Suatu malam, seorang remaja bernama Adi yang dikenal pemberani mencoba menantang kisah tersebut. Bersama beberapa temannya, dia berencana untuk pergi ke tempat di mana Sari biasa berjualan, dengan harapan bisa melihat arwah yang selama ini disebut-sebut. Mereka datang dengan membawa senter dan kamera, berharap menangkap bukti bahwa semua ini hanyalah cerita karangan belaka. Namun, saat mereka tiba di sana, suasana berubah. Udara yang tadinya hangat mendadak menjadi dingin menusuk tulang. Suara jangkrik yang biasa riuh mendadak hilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Lampu jalan yang berkedip-kedip membuat bayangan di sekitarnya tampak bergerak-gerak tak wajar. Tiba-tiba, mereka mendengar suara lirih dari kejauhan, suara yang mirip dengan desisan angin, namun ada nada tangis di dalamnya. Adi dan teman-temannya saling berpandangan. Meskipun awalnya mereka datang dengan berani, kini ketakutan mulai merayap masuk. Mereka tahu, ada sesuatu yang salah di tempat itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun, sebelum mereka bisa berlari, suara itu semakin mendekat. Suara itu semakin jelas. Tangis lirih yang terdengar seperti rintihan seseorang yang tersiksa. Adi berusaha menenangkan dirinya, tapi dia bisa merasakan ketakutan di wajah teman-temannya. Kita harus pergi, bisik salah satu temannya dengan nada panik, tapi Adi masih terpaku di tempatnya. Ada sesuatu yang menariknya untuk tetap diam, seolah-olah suara itu memanggilnya, mengundangnya lebih dekat. Lampu jalan di atas mereka tiba-tiba padam, dan mereka kini berdiri dalam kegelapan total. Hanya senter di tangan Adi yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Teman-temannya mulai bergerak menjauh, tapi sebelum mereka bisa mengambil langkah lebih jauh, sesuatu yang dingin menyentuh bahu Adi. Sebuah sentuhan lembut namun mengerikan, seakan jari-jari dari dunia lain meraba kulitnya. Adi terkesiap, memutar badan dengan cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. "Ayo, Adi, kita pergi," teriak salah satu temannya, suaranya pecah oleh ketakutan yang semakin nyata. Mereka semua mulai berlari, namun langkah mereka tersendat karena rasa takut yang membuat kaki terasa berat. Bayangan-bayangan samar mulai terlihat di balik pepohonan, dan suara tangis itu bergema di sekitar mereka, semakin kuat. Di tengah pelarian, salah satu temannya, Dani, tiba-tiba tersandung dan jatuh. Saat Adi berbalik untuk menolongnya, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku.
Di sebelah Dani, ada sosok samar seorang gadis berdiri. Rambutnya panjang, menutupi sebagian besar wajahnya. Gaun putih lusuhnya melambai-lambai tertiup angin, dan di tangannya, dia memegang bungkusan gorengan. Mata Adi melebar saat gadis itu perlahan menundukkan kepala, memperlihatkan wajah pucat yang sama sekali tanpa ekspresi. Sari. Itu pasti Sari. Tapi bagaimana mungkin? Dia sudah mati, sudah dikubur. Namun, sosok itu terlihat begitu nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Adi mematung, tapi saat gadis itu mengulurkan tangannya yang pucat, Adi langsung berteriak, "Lari!" Dani yang masih dalam keadaan terjatuh berusaha bangkit, dan mereka semua segera berlari secepat mungkin, tak berani menoleh lagi. Rasa takut yang begitu mencekam membuat mereka berlari tanpa henti hingga sampai ke rumah terdekat. Mereka tak pernah membicarakan malam itu secara terbuka lagi. Namun, satu hal yang mereka tahu dengan pasti, arwah Sari belum tenang, dan dia menuntut sesuatu yang lebih. Setelah kejadian malam itu, Adi dan teman-temannya menjadi pendiam. Mereka saling sepakat untuk tidak membicarakan penampakan Sari, meskipun rasa takut tak kunjung pergi dari pikiran mereka. Namun, keheningan mereka tak bisa menghentikan arwah Sari untuk terus mengusik warga desa. Penampakan dan suara misterius semakin sering terjadi. Semakin banyak orang yang mengaku melihat sosok Sari di sudut jalan, mendengar tangisannya di tengah malam, atau menemukan gorengan di depan pintu rumah mereka. Bu Yanti, yang pernah menemukan gorengan misterius di pintu rumahnya, mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penampakan biasa. Dia merasa arwah Sari mencoba menyampaikan pesan. Penasaran dan dibayangi ketakutan, dia memutuskan untuk menemui Pak Hadi, seorang dukun tua yang dikenal di desa tersebut sebagai orang yang bisa berhubungan dengan makhluk halus. Pak Hadi tinggal di pinggiran desa, jauh dari keramaian. Dengan sedikit keberanian, Bu Yanti mengunjunginya. Saat dia sampai di rumah Pak Hadi, suasana di sekitar terasa berbeda. Angin sejuk berhembus meskipun hari itu sangat panas. Setelah menunggu beberapa saat, Bu Yanti dipersilakan masuk ke dalam rumah yang dipenuhi aroma dupa dan rempah. Di tengah ruangan, Pak Hadi duduk dengan mata terpejam, seakan merasakan kehadiran sesuatu. Bu Yanti, saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi. Arwah gadis itu belum tenang, kata Pak Hadi dengan suara rendah namun mantap. Ada sesuatu yang belum terselesaikan semasa hidupnya. Jika kita tidak menenangkannya, arwahnya akan terus menghantui desa ini. Bu Yanti mengangguk pelan, tapi dia tak tahu apa yang sebenarnya diinginkan Sari. Bagaimana caranya, Pak? Apa yang harus kami lakukan? Ditanyanya dengan cemas. Pak Hadi membuka mata perlahan, pandangannya tajam namun penuh kebijaksanaan. Kita harus mencari tahu apa yang membuat arwahnya tidak tenang. Tapi saya merasa, Sari tidak hanya meminta keadilan. Ada sesuatu yang lebih dalam. Mungkin pengkhianatan atau janji yang dilanggar. Pak Hadi mengusulkan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah guna berbicara langsung dengan Sari. Meskipun takut, Bu Yanti merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang sudah semakin nyata. Mereka sepakat untuk melakukan ritual di malam berikutnya, di tempat Sari biasa berjualan, berharap arwahnya mau bicara dan mengungkapkan apa yang sebenarnya dia inginkan. Malam itu, suasana desa terasa lebih mencekam dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, seolah-olah awan tebal menutupi cahaya apapun yang bisa memberi rasa aman. Di bawah remang lampu jalan yang berkedip-kedip, Bu Yanti dan Pak Hadi berjalan menuju tempat di mana Sari biasa berjualan. Mereka membawa peralatan yang dibutuhkan untuk ritual pemanggilan arwah, dupa, bunga melati, dan sebilah keris yang diyakini mampu membuka jalur komunikasi dengan dunia lain. Beberapa warga yang mendengar rencana ritual itu berkerumun di kejauhan, terlalu takut untuk mendekat tapi terlalu penasaran untuk pergi. Mereka ingin melihat apakah arwah Sari benar-benar akan muncul dan mengungkapkan apa yang diinginkannya. Pak Hadi memulai ritual dengan menyalakan dupa. Asap tipisnya menguar ke udara dan menyebar ke segala arah.
Suara gumaman doa-doa kuno terdengar dari mulutnya, seraya dia menyebarkan bunga melati di sekitar area itu. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa hawa dingin yang tak wajar. Bahkan beberapa warga yang menonton dari kejauhan bisa merasakan perubahan atmosfer yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Setelah beberapa menit, Pak Hadi menusukkan keris ke tanah dengan gerakan pasti. "Sari, jika kau di sini, bicaralah. Katakan pada kami apa yang kau inginkan," serunya, suaranya bergetar di tengah keheningan malam. Untuk sesaat, tidak ada yang terjadi. Hanya suara angin dan dengungan lampu jalan yang menemani mereka. Namun tiba-tiba, bau anyir darah menyusup di udara, menggantikan aroma melati yang sebelumnya mendominasi. Semua orang yang ada di sana mulai merasa ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tidak kasat mata, namun terasa sangat nyata. Bu Yanti menahan napas saat sebuah suara lirih mulai terdengar di telinganya, suara yang mengenakan, suara tangis. Mata Bu Yanti membelalak, karena tangisan itu persis seperti yang ia dengar di malam-malam sebelumnya. Suara tangis itu semakin mendekat, semakin jelas, hingga akhirnya, sosok Sari mulai terlihat di tengah kabut asap dupa yang mengepul. Warga yang melihat penampakan itu langsung mundur ketakutan. Sosok Sari yang terlihat kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya tetap pucat dengan gaun putih yang koyak, namun ada sesuatu yang berbeda. Dia tampak lebih murung, lebih terluka, dan di matanya terpancar rasa dendam yang mendalam. Sari tidak hanya ingin dilihat, dia ingin didengar. "Sari, apa yang kau inginkan?" ditanya Pak Hadi dengan hati-hati, mencoba tetap tenang meski ia bisa merasakan ketegangan yang membekukan di sekitarnya. Sari tak segera menjawab. Dia hanya menatap lurus ke arah Bu Yanti dan Pak Hadi, matanya penuh kesedihan yang tak terucapkan. Lalu, dengan suara parau yang seakan berasal dari dasar kesengsaraan, dia berbicara, aku ingin balas dendam." Kata-katanya menggema di udara, membuat jantung Bu Yanti berdegup kencang. Namun sebelum mereka bisa bertanya lebih jauh, sosok Sari menghilang, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam daripada sebelumnya. Setelah sosok Sari menghilang, Bu Yanti merasa tubuhnya lemas. Kata-kata, dibalas dendam, yang diucapkan oleh arwah Sari terus terngiang di kepalanya. Dia menoleh ke arah Pak Hadi, yang tampak berpikir keras. "Ada sesuatu yang belum kita ketahui," kata Pak Hadi perlahan. "Ini bukan hanya soal kematian tragisnya. Sari ingin membalas dendam, tapi kepada siapa?" Bu Yanti menggelengkan kepala, bingung. Dia mencoba mengingat kembali masa lalu Sari. Gadis itu dikenal sebagai penjual gorengan yang ramah, tapi hidupnya sederhana. Tak pernah ada kabar buruk atau pertengkaran besar. Namun, ada satu hal yang membuat Bu Yanti merinding. Kematian Sari terasa begitu mendadak dan misterius. Tak ada saksi, hanya tubuhnya yang ditemukan tergeletak di dekat lapak jualannya. Siapa yang mungkin menyakitinya? Pak Hadi bertanya lebih kepada dirinya sendiri. Mereka perlu menggali lebih dalam untuk memahami siapa yang menjadi sasaran dendam Sari. Namun, sebelum mereka bisa lebih jauh memikirkan hal itu, salah satu warga yang ikut menonton dari kejauhan tiba-tiba maju. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Aku tahu, mungkin aku tahu siapa yang dia maksud," kata lelaki itu dengan suara gemetar. Namanya Haris, seorang pemuda yang tinggal di desa sejak lahir. "Sari, sebelum dia meninggal, aku pernah melihatnya bertemu dengan seseorang. Seorang lelaki. Mereka bertengkar, tapi aku tak tahu siapa lelaki itu. Sejak saat itu, dia tampak berbeda, seperti sedang ketakutan." Pak Hadi menatap Haris dengan penuh perhatian. "Apakah kau mengenali lelaki itu?" Haris menggelengkan kepalanya, tapi dia memberikan petunjuk penting. "Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku ingat dia sering datang ke warung Sari. Setiap malam, sebelum kematiannya, lelaki itu selalu muncul." Pikiran Bu Yanti langsung melayang ke sosok yang sering disebut warga desa, seorang pemuda yang jarang bergaul tapi sering terlihat di dekat lapak Sari sebelum kematiannya.
Namanya Doni. Dia bukan orang asing di desa, tapi sikapnya yang tertutup membuat orang-orang tidak terlalu memperhatikannya. Kita harus menemui Doni, ya ujar Pak Hadi dengan nada tegas. Dia mungkin kunci dari semua ini. Jika Sari ingin balas dendam, mungkin dia menyimpan rahasia tentang kematiannya yang belum kita ketahui. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Bu Yanti dan Pak Hadi memutuskan untuk mencari Doni keesokan harinya. Namun, mereka tak tahu bahwa apa yang akan mereka temukan akan mengungkap rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di balik kematian Sari. Pagi berikutnya, Bu Yanti dan Pak Hadi berangkat menuju rumah Doni dengan perasaan campur aduk. Hari sudah memberikan petunjuk arah dan menjelaskan bahwa Doni tinggal di rumah sederhana di pinggiran desa, agak jauh dari keramaian. Mereka berharap Doni mau berbicara dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi sebelum kematian Sari. Rumah Doni tampak sepi saat mereka tiba. Sebuah papan kayu yang berderit menyambut mereka saat mereka memasuki halaman. Bu Yanti mengetuk pintu dengan lembut, dan setelah beberapa saat, Doni muncul. Wajahnya tampak terkejut melihat kedatangan mereka, namun ia segera mengendalikan ekspresi wajahnya. Selamat pagi, Doni. Kami ingin berbicara denganmu tentang Sari, kata Pak Hadi dengan nada sopan namun tegas. Doni terlihat ragu-ragu, tapi akhirnya ia mengundang mereka masuk ke dalam rumahnya yang sederhana. Di dalam rumah, suasana terasa agak berat. Doni duduk di kursi, sementara Bu Yanti dan Pak Hadi duduk di hadapannya. Doni terlihat gelisah, matanya sering melirik ke arah jendela seolah khawatir seseorang akan datang. Kami tahu kau sering bertemu dengan Sari sebelum kematiannya, kata Pak Hadi langsung ke pokok permasalahan. Haris melihat kalian bertengkar beberapa waktu lalu. Kami ingin tahu apa yang terjadi. Doni menundukkan kepala, nampak bingung dan cemas. Aku hanya ingin memperingatkan Sari. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi, dan aku hanya berusaha memberitahunya, jelas Doni dengan suara bergetar. Memperingatkan tentang apa? Tanya Bu Yanti, penasaran. Doni menggigit bibirnya, tanpa terpecah antara berbicara atau tetap diam. Ada sesuatu yang lebih gelap dari yang kau bayangkan. Aku pernah mendengar percakapan antara Sari dan seseorang yang aku tak kenal. Mereka berbicara tentang utang dan ancaman. Aku tidak tahu detailnya, tapi sepertinya Sari terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Pak Hadi menatap Doni dengan serius. Kau harus tahu lebih banyak. Siapa orang yang berbicara dengan Sari? Apakah dia menyebutkan nama atau petunjuk lain? Doni menggelengkan kepala. Aku tidak tahu namanya, tapi orang itu selalu datang dengan membawa uang besar dan banyak barang-barang mahal. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting dalam transaksi mereka. Tapi setelah kejadian itu, Sari tampak ketakutan dan sering berlari ke tempatku untuk meminta bantuan. Dengan informasi baru ini, Pak Hadi dan Bu Yanti semakin yakin bahwa kematian Sari tidak hanya akibat kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam yang melibatkan transaksi misterius dan mungkin pengkhianatan. Mereka harus menggali lebih dalam untuk mengetahui siapa yang berada di balik semua ini. Kami berterima kasih atas informasimu, Doni. Kami akan mencari tahu lebih lanjut. Jika ada yang bisa kau bagikan lagi, kami berharap kau akan melakukannya, kata Pak Hadi sebelum mereka pamit dan meninggalkan rumah Doni. Ketika mereka berjalan kembali ke desa, Bu Yanti dan Pak Hadi merasa semakin dekat untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Sari. Namun, mereka juga merasa bahwa ancaman yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dengan informasi baru tentang transaksi misterius, Bu Yanti dan Pak Hadi memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Mereka memulai dengan mencoba melacak jejak orang yang terlibat dalam transaksi dengan Sari. Berdasarkan petunjuk Doni, mereka fokus pada barang-barang mahal dan uang besar yang sering dibawa oleh orang tersebut. Pak Hadi menggunakan pengetahuannya untuk mencari tahu apakah ada laporan atau rumor tentang transaksi yang tidak biasa di desa atau sekitarnya.
Bu Yanti, di sisi lain, mulai menyelidiki keberadaan orang-orang yang mungkin mengetahui informasi lebih lanjut tentang individu misterius ini. Malam hari, Bu Yanti mendapat kabar dari salah satu teman lama Sari yang bekerja di pasar. Temannya memberitahu bahwa dia pernah melihat seorang lelaki misterius yang sering datang ke pasar dengan barang-barang mahal dan uang tunai. Namun, orang itu tidak pernah berbicara banyak dan selalu menjaga jarak. Kita harus mencari orang ini, kata Pak Hadi. Tapi kita harus berhati-hati. Dia mungkin tahu bahwa kita sedang mencari-cari informasi tentangnya. Dengan petunjuk ini, Bu Yanti dan Pak Hadi mulai meneliti daerah sekitar pasar tempat Sari biasa berjualan. Mereka mencari tanda-tanda atau jejak yang bisa mengarah pada orang misterius ini. Malam itu mereka mengelilingi pasar dan bertanya kepada para pedagang yang mungkin pernah melihat orang tersebut. Di tengah penyelidikan mereka, sebuah penemuan mengejutkan terjadi. Bu Yanti menemukan sebuah kantong kecil yang tertinggal di dekat lokasi Sari berjualan. Dalam kantong itu terdapat beberapa barang berharga, sejumlah uang tunai, beberapa perhiasan, dan sebuah catatan kecil. Catatan itu tampak kotor dan sudah usang, tapi ada sebuah nama yang tertulis di sana, Jeraka. Raka. Nama ini mungkin kunci untuk melacak orang ini, kata Pak Hadi, menatap catatan dengan serius. Kita perlu mencari tahu siapa Raka dan apa hubungannya dengan semua ini. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pencarian mereka. Nama Raka mengarahkan mereka pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang mewah di kota besar terdekat. Bu Yanti dan Pak Hadi memutuskan untuk pergi ke kota dan mengunjungi perusahaan tersebut untuk mencari informasi lebih lanjut. Setelah tiba di kota dan mencari alamat perusahaan, mereka menemui seorang resepsionis yang tampak bingung ketika mendengar nama Raka. Maaf, tapi kami tidak tahu ada seseorang dengan nama Raka yang bekerja di sini, katanya. Namun, setelah melihat catatan yang dibawa Bu Yanti, resepsionis tersebut mengubah sikapnya dan menawarkan bantuan untuk mencari informasi lebih lanjut. Saat mereka menunggu di lobi, Bu Yanti merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Dia tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil semakin mendekat pada kebenaran yang mungkin sangat mengejutkan. Namun, mereka juga menyadari bahwa bahaya mungkin mengintai di setiap sudut. Bu Yanti dan Pak Hadi menunggu dengan cemas di lobi perusahaan, mata mereka terus melirik ke arah pintu masuk. Setelah beberapa lama, resepsionis kembali dan membawa seorang pria berbadan kekar yang tampak lebih tua dari usia aslinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Raka, dengan tatapan dingin dan serius. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Raka. Suaranya terdengar tegas dan tidak ramah. Pak Hadi memperkenalkan diri mereka dan menjelaskan tentang kematian Sari serta barang-barang yang ditemukan. Raka tampak semakin gelisah saat mendengar penjelasan mereka. Saya tidak tahu mengapa nama saya terlibat dalam kasus ini, tapi saya memang pernah berurusan dengan Sari, kata Raka akhirnya. Namun, tidak ada yang buruk dalam transaksi kami. Sari hanya menjual beberapa barang kepada saya. Apakah Anda bisa menjelaskan lebih lanjut? Pak Hadi bertanya, menahan napas. Kami mendengar bahwa Sari mungkin terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dan berbahaya. Raka menarik napas panjang, lalu mulai berbicara dengan hati-hati. Sari terlibat dalam transaksi dengan seorang pemodal gelap yang ingin membeli barang-barang antik dari desa. Namun, dia berutang banyak uang pada orang itu, dan masalahnya tidak dapat diselesaikan dengan baik. Dia meminta bantuan saya untuk menyelesaikan utangnya. Saya mencoba membantu, tapi tampaknya utangnya sudah terlalu besar. Raka menjelaskan bahwa dia memang mencoba untuk membantu Sari dengan memberikan beberapa barang dan uang untuk melunasi utangnya. Namun, dia tidak tahu bahwa orang yang memberi utang itu memiliki niat jahat dan bahkan mengancam keselamatan Sari jika utangnya tidak dilunasi tepat waktu. Saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, kata Raka dengan nada menyesal. Tapi ada satu hal yang saya ketahui, orang yang memberikan utang itu sering berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik.
Mereka memiliki banyak pengaruh dan bisa membuat orang hilang begitu saja. Mendengar penjelasan ini, Bu Yanti dan Pak Hadi merasa semakin tertekan. Mereka tahu bahwa mereka harus menyelidiki lebih lanjut tentang orang-orang yang terkait dengan utang tersebut. Raka memberikan mereka beberapa nama dan alamat yang bisa membantu mereka melacak orang-orang yang terlibat. Dengan informasi baru ini, Bu Yanti dan Pak Hadi kembali ke desa dengan tekad yang lebih kuat. Mereka memutuskan untuk melacak semua petunjuk yang diberikan Raka dan mencoba mengungkap kebenaran sepenuhnya. Sementara itu, arwah Sari tampak semakin tenang, seolah-olah pesan yang ingin disampaikannya sudah mulai terungkap. Setelah beberapa minggu penyelidikan, Bu Yanti dan Pak Hadi akhirnya menemukan bahwa utang dan ancaman yang menimpa Sari adalah bagian dari skema pemerasan yang lebih besar. Mereka berhasil melaporkan kasus tersebut ke pihak berwenang, dan beberapa orang yang terlibat dalam pemerasan ditangkap. Namun, meski kasus tersebut hampir terpecahkan, misteri di balik kematian Sari tetap menyisakan kesedihan dan kekosongan. Sari akhirnya bisa mendapatkan kedamaian, tetapi banyak yang merasa bahwa masih ada hal-hal yang belum terpecahkan sepenuhnya. Desa itu kembali ke keadaan normal, tetapi kenangan tentang Sari dan perjuangannya tetap hidup dalam ingatan setiap orang yang mengenalnya. Bu Yanti dan Pak Hadi akhirnya bisa tidur dengan tenang, mengetahui bahwa mereka telah membantu mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi arwah Sari. Namun, mereka juga menyadari bahwa kebenaran seringkali memiliki banyak lapisan, dan beberapa misteri mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terpecahkan.